dalam kafe, mereka semua melihat ke arah luar. Dinshot berkata, "Dasar sialan, sebenarnya apa itu?" Mereka semua melihat para skeleton sedang menyerang para goblin dan berhasil mengalahkan mereka. Sungguh pun ikut berkelahi melawan goblin. Padahal tadinya aku cuma mau melihat situasinya lalu kabur sendirian. Tapi dia membantai mereka hanya dengan satu tombak saja, kata Jinseok dalam hatinya. Para goblinku merasa takut melihat teman-temannya telah dibantai. Sungguh pun berkata, "Halangi tangganya agar mereka nggak bisa kabur." 2 ekor skeleton melompat menutupi tangga agar mereka tidak kabur. "Bagus, halangi terus." Kalau orang-orang itu lihat bahwa aku bisa mengontrol para pengikutku, mereka akan melihatku sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan begitu, aku bisa membujuk mereka untuk menyerang bosnya. Menurut peraturan, mengalahkan bosnya adalah cara yang paling aman. Notif muncul. Efek khusus yang dipakai saat ini. Sinergi. Peluang serangan kritis dengan Rogue Dagger plus 10%. Pendapatan gold plus 10%. Sungguh pun mengaktifkan buff pada item gelang yang dimilikinya. Item Spirit of the Wild. Kecepatan serangan meningkat saat melawan goblin plus 20%. Kalau aku memakai skill gelang ini dan skill buff, goblin itu tidak membahayakan. Tapi pasti, bukan hanya goblin yang akan keluar. Nanti pasti akan ada monster yang lebih kuat. Sekarang dia lagi memerintahkan skeleton itu kan? Sepertinya begitu. Untunglah. Tapi siapa dia? Tanya seorang wanita. Oh, kayaknya dia senior jurusan kita. Sungguh pun melihat goblin yang telah mengalahkan skeleton yang menghalangi jalan keluar. Goblin itu pun berniat untuk kabur. Tetapi Sungguh pun melemparkan tombak yang berada di tangannya dan berhasil melumpuhkan goblin tersebut. Semua orang berteriak, "Yeay!" Orang itu menyerang tanpa ragu. Apa benar dia mahasiswa kampus ini? Untunglah, untung sekali ada seseorang seperti itu di sini, kata mahasiswa yang berlindung di dalam kafe. Gak ada item ya? Apa monster biasa nggak memakai item? Tanya Sungguh. Notif muncul. Anda mendapatkan tiket roulette karena berhasil membunuh 20 monster. Anda adalah orang ke-34 dalam sejarah yang sukses dan level Anda akan di-upgrade menjadi unlimited untuk 100 orang pertama. Tiket roulette? Aku kan tidak punya inventory. Dari mana aku bisa memakainya? Tanya Sungguh. Skeleton pun datang menghampiri Sungguh dengan tatapannya yang menyeramkan itu. Hei, sudah aku bilang, jangan lakukan itu. Sungguh pun kembali menuju ke gerombolan mahasiswa. Gimana senior? Aku bisa membantu kan? Jinseok pun bingung harus menjawab apa. Sungguh pun masuk bersama Hanho dan para skeletonnya. Kalian semua pasti sudah lihat pesan di pintu itu. Pintu itu tidak bisa dibuka ataupun dihancurkan karena ada sihir aneh, kata Sungguh. Kalau begitu gimana dong? Apa ada cara lain? Ada yang bertanya. Caranya tertulis dalam pesan yang ada di pintu itu. Kita harus mengalahkan bos monster yang ada di suatu tempat dalam gedung ini. Jawab Sungguh. Semua orang mengerutkan dahinya dan merasa takut. Kita hanya punya waktu sekitar 2 jam. Kita harus mengalahkan monster yang ada di gedung ini dalam sisa waktu itu. Kalau tidak, walau aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu pasti bukan hal yang baik. Kalau monsternya diperkuat, mungkin akan muncul hal yang lebih mengerikan. Aku melihatnya, jawab seseorang. Waktu aku sedang merokok di atap, bos monster itu ada di sana. Aku melihat monster itu muncul dan profesor kami di atap.
Tempat tujuannya sudah ditetapkan. Pikir Sungguh, apa tidak ada lagi yang mau ikut? Semua orang yang di dalam kafe merengutkan dahinya merasa takut untuk melawan bos monster. Sudah pasti tidak ada. Meskipun aku membujuk mereka, tapi karena lawannya adalah bos monster, pasti mereka tidak mau ikut. Kak, panggil Hanho. Gimana kalau aku juga tetap di sini? Kata Hanho. Sungguh pun memegang pundak Hanho sambil berkata, nggak boleh, kau harus memberi efek buff di sampingku. Hanho pun berkata, kalau gitu aku kasih daggerku deh. Nggak perlu, jawab Sungguh. Seorang wanita muncul dari kerumunan sambil berkata, menurutku, walaupun ada banyak yang ikut, belum tentu kita akan berhasil. Sebaliknya, mereka malah bisa mengganggu karena lorongnya sempit. Malah lebih menyebalkan, kan? Bukannya kau punya skeleton-skeleton itu? Buat apa bawa-bawa orang yang lebih nggak berguna daripada skeleton itu? Ternyata wanita tersebut bernama Ji So-yun, pekerjaan Tiger Hunter bintang 3. Padahal tidak ada yang tahu sekuat apa bos monster itu. Agak nekat ya, ucap Sungguh. Senior gimana? Oh, aku kayaknya harus berjaga-jaga di sini. Harus ada yang melindungi para siswa ini kan, ucap Jin Seok sambil ketakutan. Baiklah, kalau begitu, tetap fokus dan melindungi mereka, perintah Sungguh. Kalau begitu ayo langsung naik. Soalnya kita nggak tahu ini bisa memakan waktu berapa lama. Hanho, Sungwoo, dan Jisoo bersama skeleton naik tangga menuju ke atap. Hanho, jangan lengah. Ingatlah kata-kata Laksamana Sun Shinli. Kalau kau mau hidup, tiba-tiba goblin berlari mendekati mereka. Kakak goblinnya! Ternyata mereka dikepung goblin dari dua arah, dari atas dan dari bawah. Ah, di atas juga ada. Kalian lawan yang di belakang. Jisoo pun mengeluarkan pedang yang ada di punggungnya, memperlihatkan teknik bertarungnya dan berhasil mengalahkan para goblin dengan sekali serangan. Hanho pun terkejut melihat aksi Jisoo. Kak, orang ini hebat. Hah, ternyata Sungguh pun telah berhasil mengalahkan para goblin di depan mereka bersama skeleton. Bukan apa-apa, kata-kata Laksamana Sun Shinli. Benar ya, kata Hanho. Dasar membosankan. Ayo naik ke atas. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanan menuju atas. Seketika mereka melihat seorang duduk di dinding. Ternyata itu adalah Profesor Huang. Profesor, apa yang terjadi? Sungguh, anak-anak di kelasku, gara-gara aku, hampir semuanya mati. Semuanya gara-gara aku, ucap Profesor. Tenanglah, apa yang terjadi tadi? Tanya Sungguh. Berkat kau, kami kabur ke ruangan penelitian. Karena kami tidak bisa menetap di sana, kami pergi ke atap. Sesuai manual evakuasi darurat untuk staf fakultas, aku yang mengajak mereka pergi. Tapi di situ ada monster yang lebih mengerikan. Lalu anak-anak yang percaya padaku dan mengikuti aku malah sungguh jangan pergi ke atap. Kau harus bertahan hidup. Itulah pesan-pesan terakhir Profesor pada Sungguh sebelum mendatangi ajalnya. Sungguh pun merasa marah. Dia menganggap erat tombaknya. Tiba-tiba muncul notifikasi di depannya. Judul, dendam orang mati. Tipe, balaskan dendam atau abaikan orang mati.
Tujuan: kalahkan bos monster dalam gedung. Reward: skill eksklusif. Orang mati yang mendingin di depan Anda diliputi rasa bersalah sampai detik terakhirnya. Sebagai orang yang bisa mengendalikan dan mengguncangkan kematian, Anda bisa meredakan dendam orang mati dengan mengalahkan musuhnya. Atau Anda bisa mengabaikan kematian orang lemah yang biasa ini. Pilihannya ada di tangan Anda. Anda harus menaati batas waktu yang ditentukan peraturan gedung ini. Pilihan Anda akan mempengaruhi nasib Anda. Nasib? Apa ini? Titik balik yang menentukan nasibku. Kenapa? Kenapa kita harus mengalami hal seperti ini? Ucap Sungguh. Kak, apa benar kita boleh naik ke atap? Tanya Hanho. Dengan tatapan tajam, Sungguh pun melangkah menuju atap. Anda sudah memasuki ruangan bos monster. Ketika Sungguh dan teman-temannya membuka pintu atap, mereka melihat banyak mayat yang telah diserang para goblin. Kak, itu! Hanho menunjuk kepada satu arah. Di situ, dia teman seangkatanku. Sungguh pun mengangkat tangannya sambil mengepalkan. Tenanglah dulu, lalu ayo berpikir. Apa alasan kita harus mengalami hal seperti ini? Jawabannya adalah karena kita lemah. Ayo maju, ajak Sungguh. Karena itu kita harus menjadi lebih kuat. Salah satu goblin pun menyadari kedatangan Sungguh dan kawan-kawan. Mereka memanggil teman-temannya. Para goblin pun mulai mengepung Sungguh dan rekan-rekan. Kak, apa mungkin? Kayaknya kali ini kita harus kabur, ucap Hanho. Tidak, kita harus bertahan bersama. Lalu Sungguh pun mengaktifkan buff pada gelangnya. Spirit of the Wild telah diaktifkan. Agility serangan pengikut jenis goblin meningkat plus 10 selama 10 menit. Kecepatan serangan meningkat plus 20%. Para goblin pun menyerang mereka. Pertarungan tidak dapat dihindarkan. Para skeleton pun melindungi Sungguh dengan mengalahkan goblin. Gunakan mereka sebagai tameng, perintah Sungguh. Sungguh, Hanho, dan Jisoo pun bertarung melawan goblin. Kenapa coba aku memilih senjata kecil ini? Aku kira ini pekerjaan yang bagus. Dasar nggak berguna. Hanho pun melempar dagger dan tanpa sengaja mengenai kepala goblin. Goblin yang dilempar dagger pun langsung mati seketika. Oh benar, aku kan jago melempar. Akhirnya Hanho pun mengetahui teknik terbaik yang harus dia lakukan, yaitu melempar daggernya. Aku sudah menemukan skillku. Sekelompok goblin dilemahkan dengan efek Smell of Death level 1, ability berkurang 30%. Goblin pun mundur dan lari terbirit-birit. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Ternyata itu adalah bos monster. Gak salah lagi, dia bosnya. Notifikasi muncul. Bos monster perwira goblin telah muncul. Goblin yang mundur tadi tiba-tiba berbalik arah dan mulai menyerang kembali, yang dipimpin oleh bos monster. Pertarungan dimulai kembali. Singkirkan mereka semua! Bos monster pun sudah berada di depan, mengangkat palu gadanya, dan siap untuk melakukan serangan. Awas! Teriak Sungguh. Skeleton berhasil dikalahkan oleh bos monster dengan satu kali serangan. Notif pun muncul. Mereka yang mati akan menjadi pengikut di bawah otoritas Anda. Sungguh menghidupkan kembali goblin yang telah mati. Lalu bos monster pun menyerang skeleton yang dihidupkan oleh Sungguh. Sisa mana Sungguh? 20/30. Sial. Jadi gara-gara ini ada limit jumlah pengikut walaupun mayatnya ada di mana-mana. Hanho pun mencoba menyerang dari arah samping dengan melempar daggernya. Oh, kau bisa menangkisnya ya. Bos monster itu
mulai menyerang dan mengejar Hanho. Hanho pun berteriak, "Tolong!" Muncullah skeleton untuk membackup Hanho. Kalian, makasih." Tetapi skeleton itu dapat mudah dihancurkan oleh bos monster. Tetapi skeleton yang diserang oleh bos monster dapat menghindar dan menancapkan pedangnya pada bos monster. Sayangnya, skeleton tersebut ditendang oleh bos monster. Dengan serangan kejutan, Jisoo menyerang bos monster dari arah belakang. Bos monster pun jatuh. Padahal aku ingin membalahnya dalam sekali potong. Sayang sekali, ucap Jisoo. Skill pedang luar biasa. Gerakannya penuh strategi mencari peluang. Cewek itu bukan orang biasa. Aku juga harus bergerak sesuai strategi, ucap Sungwo. Bos monster pun terkepung oleh skeleton dan Jisoo. Sekarang, dari belakang! Skeleton pun menyerang dari arah belakang bos monster. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, Sungwo pun menyerang dengan melempar tombaknya ke arah bos monster. Serangan tersebut berhasil mengenai telinga bos monster. Bos monster pun berteriak, "Wah! Wah!" Sisa mana dari Sungwo 3/30. Sial, cuma mati satu. Bos monster pun menunjuk ke arah skeleton sambil tersenyum. Ternyata dia menghitung jumlah skeletonnya. Apa dia pikir dia sudah menang? Ucap Sungwo. Bos monster pun mulai menyerang mereka kembali. Kalau begini terus, kita semua bakal mati. Aku perlu satu serangan terakhir. Satu serangan sempurna yang akan menghabisi monster itu. Sambil menatap pedang yang berada di depannya.